Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamaluddin SPD, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar dari UPT SD Lembongan nomor 43 Kepulauan Selayar. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kosin supervisi akademik bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nurdewi SPD. Beliau adalah guru kelas 5 UPT SDL Lembongan nomor 43 Kepulauan Selayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melaksanakan percakapan pra observasi. Ya, nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Tapi sebelumnya kita akan berdiskusi tentang percakapan pra observasi, ya, Bu. Ya, Pak. Ya, baik, Bu. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan sebelum melaksanakan observasi. Itu yang pertama, kira-kira apa, Bu, tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai di kelas? Ya, untuk pembelajaran kali ini ada 2 tujuan pembelajaran yang dicapai. Yang pertama itu, Pak, melalui pengamatan pada video yang disajikan, murid mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Yang kedua, melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, murid dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Seperti itu, Pak. Ya, jadi itu tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Ya, jadi selanjutnya apa area pengembangan yang akan dilakukan di kelas ini? Ya, untuk area pengembangannya, Pak, untuk bagian tahapan saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengetahuan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. Seperti itu, Pak. Oh iya. Selanjutnya, Bu, model pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas seperti apa, Bu? Ya, untuk model pembelajarannya, Pak, yang pertama itu pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial konvensional. Kemudian untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan untuk metodenya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab serta penugasan. Seperti itu, Pak. Oh iya, terima kasih, Bu. Untuk selanjutnya media pembelajaran yang akan Ibu gunakan nanti di kelas bagaimana? Ya, untuk medianya saya menggunakan LCD serta video tentang siklus air. Oh iya, baik, Bu. Sasaran kelas dan waktunya kira-kira kapan, Bu, Ibu bisa laksanakan? Ya, untuk waktu pelaksanaannya, Pak, saya berencana hari Sabtu tanggal 14 September tepatnya di jam pertama. Ya, ya, terima kasih, Bu. Sebelum kita akhiri percakapan kita, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Hasil yang saya dapat itu, Pak, saya mendapatkan gambaran mengenai media, model, dan juga metode yang akan saya gunakan. Saya bisa persiapkan mulai dari sekarang, Pak. Ya, terima kasih, Bu, atas waktunya. Sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra observasi. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan percakapan pasca observasi. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mengawali sebuah aktivitas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa pimpin doa? Ya, Ika, silakan pimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Coba absen dulu ya. Abrol Al-Kapsi, Hadir, Bu. Al-Kahira Al-Salka, Hadir, Bu. Andi Fatir, Hadir, Bu. Ika Puspita, Hadir, Bu. Muhammad Arham Fauzi, Hadir, Bu. Muhammad Sakir, Hadir, Bu. Muhammad As'ad. Hadir, Bu. Kenapa ini Muhammad As'ad? Sakit gigi, Bu. Munirwan, Hadir, Bu. Nur Asifa Aulia, Hadir, Bu. Sri Wahyuni Ningsih. Hadir, Bu. Siapa Dada Tunisa? Ini. Saharani Saputri. Hadir, Bu. Oke. Ya. Ya, kembali kita bertemu pada hari ini dalam pelajaran IPA. Nah, sebelum kita memasuki materi baru, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya? Ya, Ika coba. Yang lain. Ya. Ada yang masih ingat apa itu salah satu saya contohnya sifat-sifat cahaya? Cahaya berapa? Cahaya berapa? Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang cahaya dan sifat-sifatnya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang siklus air. Tahu semua air toh? Nah, ada yang bisa memberi contoh. Apa itu salah satu manfaat air? Untuk minum. Untuk minum, apalagi? Untuk mandi. Untuk mandi, apalagi? Sikat gigi. Sikat gigi, pakai sikat gigi. Apalagi? Untuk mencuci. Mencuci. Berak. Untuk apa lagi? Membuang air besar. Ya, pernah tak terpikir di benak kalian kenapa itu air setiap hari orang pakai, setiap hari kita gunakan, tapi kenapa tidak pernah habis? Hah? Ayo, coba berpikir. Kenapa sih itu air tiap hari kita gunakan, tiap hari kita pakai mandi, pakai mencuci. Banyaknya orang yang pakai, tapi kenapa tidak pernah habis? Karena ada air matanya. Hah? Kenapa? Ya, pada pelajaran kali ini kita akan bahas itu. Kenapa air tiap hari kita gunakan, manusia tiap hari gunakan, tapi kenapa tidak pernah habis? Nah, pada pelajaran kali ini kita akan bahas tentang itu tentang siklus air. Nah, pertama-tama kita akan belajar apa itu siklus. Apa artinya siklus? Siklus itu adalah sirkulasi atau perputaran. Perputaran, jadi berputar. Bagaimana kalau berputar? Nah, jadi materi ini kita akan belajar tentang sirkulasi air. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, ya sebentar Ibu akan tampilkan sebuah video. Setelah kalian melihat video, kalian diharapkan bisa menjelaskan bagaimana itu terjadinya siklus air. Yang kedua, setelah menggali informasi dari sumber bacaan sebentar, kalian bisa diharapkan membuat bagan siklus air. Ada dua tujuan pembelajaran yang kita capai pada hari ini. Coba perhatikan di atas. Gambar apa ini? Bumi. Gambar bumi. Ya. 70% bumi adalah air. 97%-nya berupa air asin. 3%-nya berupa air tawar. 2% dari air tawar ini berupa es ditutup. Kemudian 1%-nya danau sungai air tawar. Nah, sekarang ini manfaat air. Kita mandi, minum, cuci. Ini sirkulasi air. Kita belajar masing-masing. Air. Air. Perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali ke Bumi. Tahu nggak apa itu atmosfer? Awan. Apa itu atmosfer?
Atmosfer itu lapisan gas yang meliputi bumi. Sehingga itu sebagai informasi tambahan, jadi ini bumi dikelilingi oleh atau diselimuti oleh atmosfer, sehingga itu bumi tak terlalu panas. Jadi itu sirkulasi siklus air itu perputaran dari bumi ke atmosfer kembali ke bumi. Bagaimana prosesnya? Ya, kita coba perhatikan video di atas. Bagaimana prosesnya? Jadi itu di atas, coba perhatikan di atas gambarnya. Ini adalah proses siklus air. Proses terjadinya siklus air. Air laut, air danau atau air sungai mengalami penguapan akibat paparan sinar matahari. Proses penguapannya disebut dengan evaporasi. Tumbuhan juga melakukan penguapan air akibat paparan sinar matahari. Prosesnya itu kalau tumbuhan dinamakan transpirasi. Proses dari ini evaporasi transpirasi menguap ke atas. Uap air ini akan membentuk titik-titik air, mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Titik-titik ini akan menjadi awan. Prosesnya itu disebut dengan kondensasi. Selanjutnya, awan akan dibawa oleh angin ke dataran atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air yang di awan ini akan jatuh kembali ke bumi. Proses jatuhnya air itu dinamakan dengan presipitasi. Begitu terus. Terjadi presipitasi. Ini air laut sama tumbuhan mengalami. Jadi itu kalau mudah psikologinya. Aku akan menjelaskan ulang tentang siklus air. Sebentar per kelompok masing-masing menjelaskan dengan sederhana sesuai dengan gambar yang ada. Jadi perhatikan baik sekali lagi. Ibu akan menjelaskan tentang terjadinya siklus air. Ya, siklus air ya. Air laut, air sungai atau air danau akan melakukan penguapan akibat terjadinya paparan sinar matahari. Prosesnya itu disebut dengan evaporasi. Selain air laut, ada juga tumbuhan juga melakukan penguapan akibat paparan sinar matahari. Proses tumbuhan melakukan penguapan namanya transpirasi. Jadi itu uap air akan menguap naik menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Prosesnya itu disebut dengan kondensasi. Ini awan ini akan dibawa oleh angin ke dataran atau dataran tinggi. Kemudian terjadi hujan. Proses jatuhnya air itu namanya presipitasi. Jadi ini siklusnya seperti ini, terus saya berputar. Transpirasi, evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Sekarang ibu mau bertanya. Apa itu evaporasi? Kalau transpirasi, coba apa itu transpirasi? Penguatan tumbuhan. Penguapan tumbuhan karena adanya paparan sinar Matahari. ya. Seperti itu ya. Untuk memenuhi pemahaman anak-anak sekalian, ada ini lembar kerja. Saya buka kelompok dulu. Berapa orang yang hadir? 10. Ya, berarti dua kelompok. Berarti satu kelompok ada 4 orang. Ya. Sebelum ibu bagi KPD,
Ibu kasih tugas kelompok. Tugas kelompoknya adalah menggambar bagan siklus air. Jadi tugasnya kelompok ya. Jadi sebentar salah satu kelompok memaparkan satu proyeknya ya. Oke? Bisa? Ya, Bu. Bagi 3 kelompok, satu kelompok dua ya. Ini kelompok. Ya, tugasnya sekarang itu adalah menggambar bagan siklus air. Ya. Ya, silakan menggambar. Yang mulai di mana kelompok? Siklus air, kemudian digambar pantai, kemudian ada itu asal, apalagi jadi tampil kalau sederhana yang ya, nih kelompok 3. Ya, gambar. Ya, gambarnya itu baik gambar. Apa di sini? Kemudian memuat. Apalagi yang belum itu kalau memuat. Kemudian prosesnya apa lagi? Oleh Kondensasi. Sudah semua? Ya, masih selesai dulu, baru kita mulai.
Ini gambar laut, ini gambar laut. Ini. Ini evaporasi. Oke, aku makan. Ya, kalau sudah menghadap ke depan teman. Ya, sudah teman. Ya, coba Ibu minta kelompok mempresentasikan gambar yang sudah dibuat ke kelompoknya tadi. Kita mulai dari kelompok mana dulu? Berapa? Kelompok satu. Mirwan. Ya, silakan. Ini berikan. Ya, kita bisa Mirwan. Nah, kasih aplaus dulu karena dia berani ambil dulu. Ada teman dulu berapa sedikit. Nah, Air laut, air sungai, air danau mengalami proses pembuatan sinar matahari evaporasi. ya lanjut. Proses penguapan panas pembentukan kondensasi. Uap air dari permukaan prosesnya dinamakan kondensasi. Awan akan membawa air menuju dataran tinggi. Proses jatuhnya air ke bumi disebut presipitasi. Sudah, ya beri aplaus untuk kelompok dua. Kelompok tiga. Air laut, air sungai, air tanah mengalami penguapan akibat paparan sinar matahari. Proses penguapannya disebut evaporasi. Selanjutnya proses penguapan air dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi mengalami penampungan menjadi titik-titik cahaya untuk prosesnya dinamakan kondensasi. Akan dibawa angin menuju dataran tinggi. Selanjutnya proses jatuhnya air ke bumi disebut dengan presipitasi. Ya, oke. Air laut, air sungai, air danau mengalami penguapan akibat paparan sinar matahari. Proses penguapan disebut tanaman. Uap air dari permukaan bumi mengalami gelombang. Siapa bisa menggotokkan kampus kakak? Saya. Siapa? Bagi kenapa?
Air laut, air sungai, air danau mengalami penguapan akibat paparan sinar. Proses penguapannya disebut evaporasi. Selanjutnya, proses penguapan air dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi mengalami pengembangan menjadi titik-titik air membentuk awan. Prosesnya dinamakan kondensasi. Awan akan dibawa angin menuju dataran tinggi Proses jatuhnya air ke bumi disebut dengan presipitasi. Sudah, duduk. Jadi sudah dipahami jadinya situ saja. Sudah, duduk. Sekarang ibu akan beri tugas. Jadi ini dikerja per orang ya, per kelompok lagi. Jadi ini ada lembar kerja, dikerja di sini kualifikasi per orang. Sebentar diukur dan ya itu ada dikerja di situ sekarang. Dan pukul. Ya, sekarang kita akan membahas soal yang ada di LKPD-nya barusan. Nah, soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar di LKPD-nya tadi, Pak. Pertanyaannya, peristiwa yang ditunjukkan pada nomor 1 pada gambar disebut bersama ini proses presipitasi. Nomor 2, kita baca. Ketika pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Ketika suhu udara turun, uap air akan menjadi titik air. Titik-titik air akan menjadi awan. Peristiwa itu disebut Kondensasi. yang benar bagian C. Kondensasi. Kondensasi. Ya. Sebelum kita akhir pelajaran, kita akan simpulkan pelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Nah, kita simpulkan secara sama-sama ya. Kesimpulan kita pada pelajaran hari ini adalah air laut akan mengalami proses evaporasi, sedangkan pembuangan proses penguapannya disebut dengan transpirasi. Nah, proses penguapan air menjadi titik air dan akan membentuk awan. Jadi dinamakan kondensasi. Kondensasi akan proses kondensasi. Kemudian selanjutnya awan akan dibawa oleh angin menuju dataran tinggi. Kemudian titik-titik air akan dihasil lawan proses turunnya air ke bumi disebut dengan presipitasi. Ya, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini.
Dan marilah kita menutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, kita telah Pembacaan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alallahi wala haula wala quwwata illa billah. demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Kami beri dengan cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Ya. Gimana keadaannya Pak Kamaludin dengan Ibu Nur Dewi sebagai rekan sejawat? Mudah-mudahan baik ya. Nur Dewi. Ya. Iya. Baik, Ya, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang akan dilakukan oleh Pak Kamaludin sebagai calon guru penggerak terhadap Ibu Nur Dewi sebagai rekan sejawat di sekolahnya Bapak. Dan percakapan kali ini adalah percakapan pasca observasi setelah Pak Kamaludin melakukan observasi pengamatan terhadap praktik mengajar yang dilakukan oleh Ibu Nur Dewi. Untuk mengefisienkan waktu, silakan Pak Kamaludin lakukan percakapan coaching sebagai supervisi akademik. Silakan Pak Kamaludin. Ya, baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, saya perkenalkan diri. Saya Kamaludin SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kepulauan Selayar dari UPT SDL Lembongan nomor 43 Kepulauan Selayar. Baik, pada kesempatan ini saya bersama dengan rekan sejawat saya yaitu Ibu Nur Dewi SPD. Beliau adalah guru kelas 5 UPT SDL Lembongan nomor 43 Kepulauan Selayar. Baik Bu, pada kesempatan ini saya akan memberikan pertanyaan tentang jalannya observasi, yaitu kegiatan proses belajar yang dilaksanakan oleh Ibu. Saya bertanya kepada Ibu Dewi, bagaimana perasaannya tadi waktu mengajar? Ya, perasaan tadi saya Pak, karena belum terbiasa mungkin jadi agak tegang, tapi alhamdulillah proses belajarannya berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah Bu, proses belajarnya berjalan baik. Baik Bu, saya akan konfirmasi kembali area pengembangan yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran dilakukan tadi tentang apa Bu? Oh ya, terima kasih Pak. Untuk proses pembelajaran tadi, untuk bagian tahapan saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengetahuan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. Kemudian untuk area keterampilan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan terjadinya siklus air. Seperti itu Pak. Ya, jadi saya konfirmasi balik bahwa area pengembangan yang Ibu lakukan itu adalah tentang area pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu? Iya Pak. Ya, jadi menurut Ibu apa kira-kira kendala atau kekurangan-kekurangan yang Ibu hadapi dalam proses belajar mengajar yang Ibu lakukan?
Ya, untuk kekurangannya pasti ada, Pak. Terus untuk kendala yang saya hadapi dalam proses pembelajaran tadi, di antaranya itu yang pertama itu pasti adanya siswa yang kurang aktif dalam proses pembelajaran. Ya, yang kedua masih adanya sebagian siswa yang tidak berani tampil di depan kelas. Seperti itu, Pak. Oh iya, ya. Jadi itu beberapa kendala yang Ibu hadapi. Ya, Pak. Kira-kira menurut Ibu apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi hal demikian, Bu? Menurut saya, Pak, kalau saya amati itu masih ada beberapa siswa yang memang pemahamannya kurang terhadap materi yang sedang diajarkan. Seperti itu, Pak. Oh iya, ya. Jadi kira-kira apa rencana Ibu ke depan ketika hal tersebut, kendala-kendala tersebut dihadapi? Ya, untuk rencana ke depannya, Pak, dalam proses pembelajaran selanjutnya, saya akan mengelompokkan siswa sesuai dengan gaya belajarnya, yaitu gaya belajar visual, gaya belajar auditory, dan gaya belajar kinestetik. Seperti itu, Pak. Oh iya, ya. Jadi dari rencana yang Ibu akan lakukan, kira-kira kapan bisa terrealisasi, Bu? Untuk waktu tepatnya, Pak, belum bisa saya tentukan. Tapi insya Allah saya akan lakukan secepatnya. Demikian, Pak. Ya, jadi eh, kira-kira dalam pelaksanaan mudah-mudahan lebih baik, Bu. Jadi terima kasih atas waktunya dan jawaban yang diberikan pada saya beri kesempatan kepada Bapak pengajar praktik Pak Risdani untuk memberikan masukan-masukan kepada terhadap pelaksanaan coaching yang kami laksanakan. Baik, terima kasih Pak Kamaludin sebagai calon guru penggerak dan Ibu Nur Dewi sebagai rekan sejawat dari Pak Kamaludin. Berdasarkan pengamatan saya terhadap praktik pasca observasi ini, saya melihat ada kemajuan dan sangat luar biasa keterampilan paradigma berpikir berbasis coaching terhadap seorang coachingnya Ibu Nur Dewi ya, Ibu Nur Dewi. Ya. Nah, hasil pengamatan saya, kalau bisa saya sampaikan bahwa Pak Kamaludin itu sudah membantu Koci untuk menemukan area pengembangannya. Setelah melaksanakan percakapan pra, kemudian observasi, kemudian saat ini ada pasca observasi, Pak Kamaludin itu sudah membantu memberdayakan Ibu Nur Dewi sebagai rekan sejawat untuk melihat area pengembangan pembelajaran yang akan ditingkatkan. Dan seterusnya membantu merefleksi Ibu Nur Dewi terkait dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot terhadap Ibu Dewi sebagai rekan sejawat untuk berefleksi dan menindaklanjuti apa kendala pada saat proses pembelajaran. Dan itu luar biasa sebagai seorang coach, sebagai seorang supervisor pada saat mendampingi rekan sejawat di sekolah. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi dan motivasi kita ke depan bagaimana memberdayakan teman-teman guru di sekolah. Luar biasa Pak Kamaludin proses coachingnya. Demikian dari saya umpan baliknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak. Terima kasih atas umpan balik atau tanggapan-tanggapannya terhadap kegiatan pasca observasi yang kami laksanakan.
Jadi mungkin kegiatan pasca observasi saya cukup demikian. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.